Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, atau selamat malam, selamat pagi, salam sehat semuanya. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan ataupun analisis kinerja perusahaan, baik dari segi keuangan maupun operasionalnya. Nah, dalam video kali ini yang kita gunakan adalah membahas mengenai rasio keuangan. Nah, sedikit kita akan memahami secara dasar ataupun gambaran umumnya saja yang ada pada rasio keuangan. Nah, pada materi kali ini sudah saya siapkan, nanti akan kita bahas secara bersama apa itu rasio keuangan yang secara basic atau paling mendasar, yang paling umum sekali digunakan oleh perusahaan atau masyarakat ataupun para investor dalam melakukan analisis rasio keuangan sebelum mereka melakukan investasi pada sebuah perusahaan. Nah, mari kita lihat definisi dari rasio keuangan. Nah, di sini ada definisi dari Shawir 2009. Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, berarti rasio keuangan ini merupakan alat yang digunakan untuk analisis keuangan perusahaan. Nah, kemudian ada dari Shafril 2008, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos lainnya yang mempunyai artinya, berarti antara pos misalnya hutang nanti akan dibandingkan dengan modal, maka di sana akan kelihatan nanti rasionya itu adalah tingkat biasanya yang menjadi takaran keuangan suatu perusahaan. Nah, di rasio keuangan ini sangat penting bagi kita untuk bisa memahaminya, terutama para investor sebelum menempatkan dana pada suatu emiten ataupun perusahaan-perusahaan tertentu, mereka memahami rasio keuangannya dulu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Nah, secara umum rasio keuangan itu ada 4. Yang paling dikenali sebenarnya kalau kita lihat di buku-buku itu ada banyak, ada bermacam-macam. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah 4 secara mendasar yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini itu lebih menekankan kepada cadangan uang perusahaan yang paling liquid, yang paling mudah dicairkan. Rasio ini mengukur antara utang lancar dengan aset lancar. Nah, seberapa besar aset lancar nanti untuk melunasi utang-utang jangka lancar yang kurang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian ada profitabilitas, itu mengukur kemampuan laba perusahaan. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas, ini adalah mengukur hutang secara keseluruhan dibandingkan dengan aset perusahaan secara keseluruhan juga. Nah, kemudian yang terakhir itu ada rasio aktivitas, ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dananya untuk operasional perusahaan dan menghasilkan keuntungan nantinya. Nah, itu adalah secara umum rasio keuangan yang paling sering digunakan. Nah, setiap rasio ini memiliki tujuan, dan setiapnya memiliki tujuan itu ada indikatornya tersendiri setiap rasio keuangan ini. Nah, seperti rasio likuiditas itu memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan melihat jumlah aset atau current asetnya yang paling liquid. Nah, apabila itu nantinya jadi katakan apabila perusahaan nanti atau mengalami bangkrut ataupun tidak mampu lagi beroperasi dan masih bisa memenuhi utangnya dengan cara menjual aset lancarnya. Kemudian ada rasio profitabilitas, itu tujuannya untuk mengukur atau melihat kemampuan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas, itu mengukur hutang secara keseluruhan, seberapa besar hutang perusahaan, hutang yang digunakan dari pihak luar, bagaimana rasionya dengan kondisi aset ataupun modal. Nah, kemudian yang terakhir ada aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menghitung rasio keuangan. Nah, pada rasio likuiditas itu memiliki tiga pendekatan. Ini yang paling umum juga digunakan. Sebenarnya ada lebih dari 3. Nah, itu di samping telah saya paparkan, itu adalah rumus-rumus yang paling sering kita gunakan, itu current ratio.
Nah, current ratio, kemudian ada quick ratio, ada cash ratio. Nah, setiap ini dia punya indikatornya beda-beda. Kalau cash yaitu untuk mengukur kemampuan cash perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya ada laba kotor penjualan. Nah, itu menggunakan sistem rasio profitabilitas perusahaan. Bagaimana perusahaan itu menghasilkan labanya. Nah, selanjutnya nanti akan kita lihat ini adalah rasio solvabilitasnya. Nah, rasio solvabilitas ini adalah melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Itu bisa dilihat dari 3 pendekatan, yaitu ada gross profit margin, kemudian ada net profit margin, kemudian return on asset, itu pengembalian aset dari laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat rasio solvabilitas. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk rasio profitabilitas. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rasio solvabilitas. Nah, itu bisa menggunakan rumus. Ini adalah rumus yang kita gunakan, yaitu seperti total utang dibagi total modal dikali dengan 100%. Pendekatannya itu adalah debt to equity ratio. Kemudian ada yang kedua, debt to asset ratio. Nah, kalau debt equity ratio ini biasa dikenal dengan DER, ya, dengan istilah DER. Kemudian ada debt to asset ratio, itu istilahnya itu adalah DAR. Itu paling mudah kita kenali namanya. Kemudian selanjutnya ada rasio aktivitas. Itu bagaimana perusahaan mengelola operasionalnya. Itu bisa dilihat dengan pendekatan perputaran piutang. Bagaimana perusahaan itu perputaran piutangnya seperti apa, itu menggunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Kemudian ada inventory turnover, itu perputaran persediaan. Kemudian aset turnover, itu perputaran aset. Kemudian account payable turnover. Nah, rumus-rumus ini akan kita bahas lebih mendetail pada video berikutnya. Nah, video kali ini yang saya sampaikan adalah yang secara umum saja, yang perlu kita ketahui secara mendasar. Nah, itu adalah rasio-rasio yang paling sering digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Nah, para investor biasanya tidak hanya menggunakan rasio itu saja. Ada pendekatan yang terutama dalam analisis saham, itu ada istilahnya, ada pendekatan PBP, kemudian ada juga PER, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, nanti pada video berikutnya akan kita coba membahas satu persatu dari rasio keuangan ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.